Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul berikut ini. Tapi seperti biasa, semua pembahasan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, saya tertarik membahas satu video analisa sederhana, yaitu dengan metode dollar cost averaging. Bagaimana jika kita melakukan cicil beli saham setiap bulan dan kita asumsikan setiap tahunnya dengan jumlah yang konsisten sama. Kita akan fokus kepada lembar sahamnya, bukan kepada harga sahamnya. Dan kita akan bandingkan dari sisi dividen yang bisa kita terima dalam jangka waktu yang cukup panjang. Dan pada video ini, saya akan menggunakan contoh saham BBRI. Berhubung saham ini harga sahamnya masih turun dan banyak sentimen negatif dari saham ini. Sehingga kedepannya diharapkan apabila kinerjanya semakin membaik dan harga sahamnya mengalami kenaikan, otomatis kita akan memperoleh keuntungan dari dua sisi. Yang pertama dividen, yang kedua capital gain. Tapi seperti biasa, ini disclaimer dulu, bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi. Kamu bisa menggunakan contoh saham-saham yang lain, seperti BCA, Mandiri, BNI, NISP, BNGA, ADRO, UNTR, ITMG, PTBA, dan lain sebagainya. Nah intinya kita belajar saja konsep berpikir dan cara analisanya seperti apa. Untuk nama sahamnya, silakan kamu sesuaikan berdasarkan keinginan dan keyakinan kamu masing-masing. Kita coba asumsikan, jika setiap bulan kita membeli 20 lot atau dengan kata lain memperoleh 2000 lembar saham, dan artinya setiap tahunnya kita memperoleh 240 lot atau 24.000 lembar saham. Tentu angka ini cukup relatif, ada yang mengatakan sangat tinggi, ada yang mengatakan biasa saja, atau mungkin ada yang mengatakan sangat rendah. Tapi ingat seperti biasa, kamu bisa menyesuaikan tergantung profil kamu masing-masing dan kemampuan kamu masing-masing. Nah dari data ini bisa kamu lihat, apabila kita gunakan asumsi terjadi kenaikan dalam 10 tahun untuk lembar sahamnya, dengan adanya top up rutin sebanyak 24.000 lembar saham setiap tahunnya, atau 2.000 lembar saham setiap bulan, maka ini merupakan total lembar saham yang dimiliki dari tahun ke tahun, yaitu 24.000 di tahun pertama, 48.000 di tahun kedua, 72.000 di tahun ketiga, dan seterusnya hingga mencapai 240.000 lembar saham di tahun ke-10. Ingat kita menggunakan top up dana yang stabil, yaitu memiliki 24.000 lembar saham setiap tahunnya. Artinya kita tidak peduli harga saham naik, harga saham turun, yang jelas target kita adalah lembar saham harus bertambah 24.000 setiap tahunnya. Dan ini ada yang menarik. Kenapa? Dengan harga saham yang berbeda, otomatis modal yang kita keluarkan juga berbeda. Saya sudah membuat simulasinya sebagai berikut. Misalkan, untuk memperoleh 24.000 lembar saham, jika harga saham BRI di angka 3.500, kita hanya butuh dana 84 juta setahun. Ingat, setahun. Tapi apabila harga sahamnya naik ke angka Rp4.000, dana kita menjadi lebih banyak, yaitu 96 juta. Jika harganya naik ke angka 4.500, kita butuh dana yang lebih besar lagi, yaitu 108 juta. Dan apabila harga sahamnya naik ke angka 6.500, kita butuh dana 156 juta rupiah untuk memperoleh lembar saham 24.000. Bisa kamu lihat di sini, dengan lembar saham yang sama, apabila harga sahamnya semakin rendah, modal yang kita butuhkan juga semakin kecil. Dengan angka harga saham 3.500, kita hanya butuh dana 84 juta. Tapi, jika harga sahamnya di angka 6.500, kita butuh dana 156 juta untuk mendapatkan lembar saham yang sama. Ingat, untuk mendapatkan jumlah lembar saham yang sama, yaitu 24.000 lembar saham. Artinya bagi seorang dividen investor yang memang mengincar dividen dalam jangka panjang dan memang fokus kepada mengumpulkan lembar saham, jika harga saham semakin turun, berarti modal yang dibutuhkan semakin rendah dan itu merupakan sebuah kesempatan. Tapi ingat, dengan catatan perusahaannya masih memiliki prospek ke depan yang cukup cerah, sehingga jika harganya turun, tidak berarti kinerjanya juga mengalami penurunan dalam jangka panjang. Nah, jika kita lihat 240.000 lembar saham di tahun ke-10 dengan harga saham 3.500, kita hanya butuh dana 840 juta. Tapi dengan harga saham 6.500, kita jadi butuh dana 1,5 miliar rupiah. Bisa dikatakan terjadi selisih yang cukup signifikan untuk harga tertinggi di angka 6.500 dan harganya 3.500. Ada selisih sekitar 720 juta rupiah. Yang mana ini jika kita bagi dengan harga di 3.500, terjadi selisih sekitar 85%. Dan angka ini tentu cukup signifikan. Kita bisa membeli lembar saham yang lebih banyak dengan modal yang lebih rendah jika harganya 3.500. Tapi di sisi yang lain, dengan modal 1,5, kita hanya mendapatkan 240.000 lembar saham jika harga sahamnya di angka 6.500.
Nah, kondisi seperti ini merupakan kondisi yang harus kamu pertimbangkan apabila kamu merupakan orang yang berfokus jangka panjang, ingin mengumpulkan lembar saham untuk bisa pensiun dengan dividen yang diterima setiap tahunnya, dengan catatan kamu memiliki saham yang masih memiliki prospek yang baik ke depannya, labanya masih bisa tumbuh, dan memiliki brand image yang kuat. Tentu saja ini dengan mempertimbangkan kinerja keuangannya, manajemen, brand image, hutang, dan lain sebagainya. Nah, dari data ini juga kamu bisa melihat bahwa saat harga saham turun, sebenarnya itu merupakan dua sisi yang berbeda antara yang melihatnya sebagai resiko dan orang yang melihatnya sebagai peluang. Dengan harga saham yang semakin rendah, lembar saham bisa semakin banyak. Apabila modalnya sama, berarti kamu memperoleh lembar saham yang banyak. Tapi di sisi yang lain, jika kamu mengejar lembar saham yang sama, modal yang kamu keluarkan menjadi lebih rendah. Contohnya seperti harga 3.500, untuk memperoleh 24.000 kamu hanya butuh dana 84 juta. Tapi dengan harga 6.500 kamu butuh dana 156 juta. Bagaimana jika angka 156 juta ini kita belikan lembar saham dengan angka 3.500? Coba kita hitung secara sekilas. 156 juta dibagi dengan angka 3.500. Nah, itu artinya kita bisa memperoleh lembar saham sebanyak 44.571, bukan lagi 24.000 lembar saham. Dengan kata lain, apabila kita mengalokasikan dana 156 juta rupiah ini dengan harga saham 3.500, kita bisa memperoleh lembar saham 44.571 dan bukan 24.000. Angka ini tentu berbeda jika kita membeli harga saham BRI dengan angka 6.500 dengan menggunakan modal 156 juta rupiah. Nah, ini merupakan hal penting yang harus kamu ingat, terlebih khusus bagi mereka yang berfokus kepada mengumpulkan lembar saham sebuah perusahaan untuk mengincar dividennya di masa depan. Bukan hanya dividen, tapi juga dari sisi capital gain-nya. Nah, ini merupakan simulasi perhitungan sederhana. Dengan angka informasi dividen yang kamu tentu sudah tahu bahwa terakhir di tahun 2025 ini BRI membagikan dividen dua kali, yaitu 135 untuk dividen interim dan 208,4 untuk dividen finalnya. Jika kita memasukkan unsur dividen per share-nya ini dalam 10 tahun ke depan dengan asumsi dividen payout ratio-nya tetap, maka di tahun pertama kita hanya akan memperoleh 8,2 juta untuk dividennya. Tapi di tahun ke-10 nominalnya sudah menjadi 82,4 juta rupiah. Yang mana jika kita bagi 12 atau kita bagi secara bulanan, maka memperoleh angka bulanan 6,8 juta setiap bulan. Nah, itu jika kita menggunakan angka dividen per share-nya tetap dalam 10 tahun terakhir. Bagaimana jika kita memasukkan satu unsur lagi, yaitu pertumbuhan dividen per share-nya sebanyak 5%. Ingat, saat dividen per share-nya naik berarti kita juga harus berharap laba perusahaan bisa naik, karena tentunya dividen dibagikan berasal dari laba. Nah, dengan asumsi sederhana saja terjadi kenaikan 5% setiap tahun untuk dividen per share-nya, angka dividen kita mengalami kenaikan dari 8,2 juta di tahun pertama menjadi 127 juta di tahun ke-10, yang mana jika kita bagi per bulan akan memperoleh sekitar 10,6 juta setiap bulannya. Angka ini tentu lebih tinggi dibandingkan kita menggunakan angka dividen per share tetap dengan nominal dividen yang kita terima 82,4 juta rupiah per bulan. Tapi kembali lagi, angka kenaikan dividen per share sebanyak 5% setiap tahun ini kurang realistis karena kadangkala perusahaan mengalami kenaikan untuk labanya, kadangkala labanya flat, kadangkala labanya juga mengalami penurunan. Tapi dengan angka 5% ini kita asumsikan secara rata-rata saja. Bisa saja di tahun kedua dividen per share-nya naik 5%, 10%, atau 15%. Tapi di sisi yang lain bisa juga di tahun kedua dividen per share-nya malah turun 5% atau turun 10% bahkan lebih. Nah, dengan data sederhana ini setidaknya kamu memiliki gambaran ke depannya harus berbuat seperti apa. Untuk kamu yang memiliki modal terbatas, kamu bisa memanfaatkan pertumbuhan perusahaan, memanfaatkan juga penurunan harga saham untuk bisa memperoleh dividen yang lebih menarik lagi dan lebih maksimal di masa depan. Dengan kenaikan dividen per share dan penurunan harga saham seperti yang tadi kita bahas, bisa memaksimalkan modal kamu menjadi lebih efisien dan efektif dalam melakukan pembelian dan mengumpulkan lembar sahamnya. Dari beberapa pembahasan sederhana ini, ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi dividen investing. Saya sudah merangkumkannya. Yang pertama, lembar saham yang dimiliki. Tentu saja semakin banyak lembar saham yang kamu miliki, dividen yang kamu terima juga semakin besar. Dengan lembar saham 24.000, kita hanya dapat 8,2 juta rupiah. Tapi dengan lembar saham 240.000, kita memperoleh dividen 82,4 juta rupiah setiap tahunnya dengan angka dividen per share 343,4 rupiah. Poin kedua, modal awal dan modal top up berkala itu sangat penting.
Nah, dari contoh ini bisa kamu lihat, dengan melakukan pembelian berkala yaitu 20 lot setiap bulannya, tentu dana yang kita butuhkan itu cukup besar untuk sebagian orang. Katakanlah coba kita kalikan dengan 2.000 lembar saham dan kita kalikan dengan harga saham Rp4.000. Artinya kita butuh dana sekitar 8 juta rupiah. Mungkin dana ini relatif. Ada yang mengatakan besar, ada yang mengatakan biasa saja, ada yang mengatakan juga cukup kecil. Untuk itu, angka modal awal dan modal top up ini sangat berpengaruh signifikan. Ketiga, naik turun laba perusahaan di masa depan. Seperti yang saya katakan tadi, proyeksi kenaikan dividen per share 5% ini sangat bergantung kepada kinerja laba yang dicapai oleh perusahaan di masa depan dan kebijakan payout ratio-nya yang ada kita bahas pada poin nomor 4, yaitu kebijakan payout ratio dividen. Karena kenaikan atau penurunan dividen per share ini sangat berkaitan dengan dua hal ini, yaitu laba perusahaan dan bagaimana payout ratio perusahaan di masa depan. Jika dua hal ini mengalami kenaikan, dari sisi labanya naik, dari sisi payout rasionya katakanlah stabil atau mengalami kenaikan, bisa diharapkan dividen per share perusahaan akan mengalami kenaikan di masa depan. Begitu juga sebaliknya. Dan poin terakhir yang sangat penting yaitu reinvest dividen. Tentu saja dengan dividen yang kita terima setiap tahunnya, kita diberikan opsi antara kita melakukan pembelian kembali dengan saham tersebut ataukah kita menarik dividen itu untuk kita konsumsi secara pribadi. Jika kita menginvestasikan kembali dividen yang kita terima, tentu saja lembar saham yang kita miliki akan semakin banyak. Contohnya saja, misalkan kita memperoleh dividen 8,2 juta rupiah di tahun pertama dan kita katakanlah harga saham BRI di angka Rp4.000. Itu artinya jika kita merinvestasikan kembali, kita memperoleh 2.060 lembar saham yang mana angka ini akan ditambahkan dengan jumlah lembar saham sebelumnya yaitu 24.000. Dengan kata lain di tahun kedua, nominal lembar saham kita bukan lagi 48.000 tapi menjadi lebih besar lagi karena ada penambahan dari reinvest dividen yang kita lakukan setiap tahunnya. Contohnya seperti ini, misalkan kita gunakan harga saham BRI di angka Rp4.000 dan kita coba bagi dengan angka dividen secara rupiah yang kita terima setiap tahunnya. Dari data ini kamu bisa melihat perbedaannya di sini. Nah, contohnya cukup sangat signifikan. Di tahun ke-10 misalkan, kita melakukan reinvest dividen dengan nominal 20.604. Tentu saja angka ini cukup kurang realistis karena kita tidak ada yang mengetahui di tahun ke-10 apakah harga saham BRI masih di angka Rp4.000 sehingga kita masih bisa memperoleh lembar saham 20.604. Tapi bisa saja harga sahamnya mungkin sudah di angka Rp10.000 sehingga kita hanya memperoleh lembar saham tambahan sebanyak 8.242. Tapi di sisi yang lain, apabila terjadi krisis yang mana harga sahamnya mengalami penurunan signifikan, bisa saja harganya menjadi lebih rendah. Intinya tidak ada yang tahu ke depannya seperti apa. Yang jelas, dengan memanfaatkan reinvest dividen dan compounding dividen, kamu bisa memperoleh lembar saham yang lebih banyak dengan tetap memiliki goal dalam jangka panjang. Target kamu berapa banyak lembar saham yang ingin kamu miliki dari saham apa. Nah, ini merupakan hal penting yang harus kamu pertimbangkan. Jadi, kamu bisa sharing di kolom komentar kira-kira saham apa yang kamu targetkan kumpulkan lembar sahamnya. Dan yang kedua, kira-kira berapa banyak lembar saham yang kamu targetkan. Dua poin ini cukup penting untuk kamu yang ingin mengincar dividen dalam jangka panjang. Ingat, poin pentingnya adalah 5 komponen ini. Yang pertama lembar saham, yang kedua modal awal dan modal top up, yang ketiga kenaikan atau penurunan laba, yang keempat kebijakan dividen payout rasionya, dan yang kelima reinvestasi dividen. Semoga video ini bisa memberikan manfaat kepada kamu. Dan sebagai informasi, sebelumnya saya sudah sempat buat satu video yang mungkin bisa berguna juga. Nonton hingga selesai agar memperoleh pemahaman yang utuh. Nah, ini merupakan beberapa topik pembahasan pada video kali ini. Yang pertama, kita akan melihat data histori dividen BBRI sejak tahun 2015 hingga tahun 2025. Kedua, perhitungan pertumbuhan atau penurunan dividen growth setiap tahun. Ketiga, asumsi balik modal dari dividen. Keempat, proyeksi dividen di masa depan. Dan yang kelima, logika sederhana untuk mencapai hidup dari dividen. Kita akan membahas 5 topik ini pada video kali ini. Untuk itu, nonton video ini hingga selesai agar memperoleh pemahaman yang utuh. Nah, topik pertama kita lihat dulu untuk historical payment year dividen BRI. Ini merupakan informasi untuk payment year tahun 2015 sampai tahun 2025. Nah, berhubung BRI pernah melakukan stock split 1:5 di tahun 2017, jadi untuk rekapan data ini kita harus sesuaikan lagi dengan angka stock split. Dimana jika kamu lihat di sini, untuk payment year tahun 2015 hingga tahun 2017, kita bagi 5 karena stock split 1:5. Dan mohon juga agar kamu dapat cek lagi data yang ditampilkan, karena bisa saja ada salah input atau salah hitung.
Setelah kita melakukan stock split, maka akan diperoleh total dividend payment year sebagai berikut. Dengan jumlahnya 1.834 jika kita total untuk tahun 2015 hingga tahun 2025. Bisa kita lihat untuk dividen per share yang terbesar yaitu di tahun 2025. Dan jika melihat dalam jangka panjang, terlihat adanya pertumbuhan yang signifikan untuk angka dividen per share Bank BRI ini. Nah, sekarang kita lihat dari aspek growth-nya. Bisa kamu lihat di sini, sejak tahun 2015 hingga tahun 2025, dividen per share BRI hanya pernah turun satu kali, yaitu pada tahun 2021 sekitar minus 41%. Tapi ini masih bisa ditoleransi, mengingat untuk dividen di tahun 2021 merupakan kinerja laba di tahun 2020. Dan tentunya kita semua tahu bahwa di tahun 2020 terjadi krisis ekonomi, sehingga sudah menjadi hal yang wajar jika dividennya mengalami penurunan satu tahun setelahnya. Bisa kita lihat pertumbuhan terbesar terjadi di tahun 2022 di mana sempat naik 76% dan di tahun 2023 sempat naik 65%. Dari sini kamu bisa lihat bahwa setelah terjadinya krisis dan setelah dividen per share-nya turun signifikan sekitar 41%, 2 tahun berturut-turut terjadi kenaikan dividen yang sangat signifikan, tidak tanggung-tanggung bahkan di atas 60%, yakni 76 dan 65%. Sedangkan untuk tahun 2025, jika dibandingkan dengan tahun 2024, pertumbuhannya tidak terlalu signifikan, hanya sekitar 7% saja. Itu juga dikarenakan pencapaian laba perusahaan tidak mengalami pertumbuhan yang signifikan. Oke, kita asumsikan bagaimana jika memiliki 500.000 lembar saham. Kamu bisa lihat datanya di sini. Untuk total dividen payment year-nya di tahun 2015 adalah 58,96, artinya dengan 500.000 lembar saham akan memperoleh dividen 29.480.000. Tapi di tahun 2025 dengan lembar saham yang sama, karena total dividen payment year-nya menjadi 340,40, maka dividen yang kita terima sudah menjadi Rp170.200.000. Coba kamu lihat, di tahun 2015 hanya 29 juta, tapi di tahun 2025 menjadi 170 juta. Ingat, kita tidak melakukan apapun, di mana hanya satu kali saja membeli saham, yaitu diasumsikan 500.000 lembar saham. Kita hanya beli, tunggu, diam, dan kita memperoleh dividen setiap tahun. Tidak hanya itu, apabila kita masih terus hold sahamnya, maka di tahun 2016, 17, 18, 19, dan seterusnya, kita tetap akan menerima dividen setiap tahun. Karena BRI ini merupakan salah satu saham yang sangat terkenal dengan konsistensi pembagian dividennya. Setidaknya hingga video ini dibuat di tahun 2025. Dan jika kita total dividen yang sudah kita terima sejak tahun 2015 hingga tahun 2025 dengan asumsi punya 500.000 lembar saham adalah 916 juta rupiah. Ingat, ini hanya dari dividen saja. Nah, jika kita asumsikan membelinya di harga Rp4.000, yang mana angka ini cukup bisa dikatakan sebagai angka yang konservatif. Karena di tahun 2015, silakan kamu lihat apakah harga BRI berada pada angka Rp4.000 atau justru di bawah Rp4.000. Nah, ini merupakan angka konservatif yang saya gunakan dengan asumsi adanya penurunan harga saham BRI. Dan di sisi yang lain, kita juga mentoleransi apabila terjadi kenaikan harga saham yang signifikan sehingga bisa membeli di harga yang lebih tinggi. Jadi artinya kita menggunakan harga rata-rata yang lebih rendah yaitu Rp4.000. Dengan asumsinya membeli di harga rendah, membeli di harga menengah, dan harga tinggi. Dan kita asumsikan harga rata-ratanya Rp4.000. Itu artinya untuk memperoleh 500.000 lembar saham membutuhkan dana sekitar Rp2 miliar. Dan jika dibagi dengan total dividen yang sudah diterima sejak tahun 2015 hingga 2025 sebanyak Rp916, artinya sudah balik modal sekitar 45,8%. Menurut kamu bagaimana? Apakah hal ini merupakan hal yang baik atau tidak? Tentunya angka ini bisa jauh lebih tinggi jika harga beli kita lebih rendah dari Rp4.000. Tapi seperti yang saya katakan tadi, saya menggunakan angka yang cukup konservatif, sehingga seharusnya angka balik modalnya bisa jauh lebih besar dari 45,8%. Oke, sekarang mari kita lihat apabila dengan asumsi tadi misalnya memiliki 500.000 lembar saham, itu artinya ini merupakan total dividen yang diterima dalam waktu 1 tahun. Apabila kita bagi 12 untuk biaya hidup, maka di tahun 2015 kita hanya memperoleh dividen 2,4 juta per bulan. Tapi di tahun 2025 angkanya menjadi 14,18 juta per bulan. Coba kamu lihat di sini, nominal lembar sahamnya sama yaitu 500.000 lembar saham. Tapi jika kita bagi menjadi 12 yaitu per bulan, angkanya bisa lebih mencolok di mana di tahun 2015 hanya terima 2,4 juta, tapi di tahun 2025 menjadi 14,18 juta. Oh iya, saya mau disclaimer dulu, dividen kan kita terima dalam waktu 1 tahun, biasanya 1-2 kali. Jadi untuk angka per bulan ini kita bagi secara manual saja.
Nah sekarang bagaimana jika kita asumsikan dividen per share BRI mengalami kenaikan dari yang awalnya 340,4 di tahun 2025 menjadi Rp500 per lembar saham. Meski begitu, kita tidak tahu kapan hal ini akan tercapai, jadi saya gunakan saja tahun X. Nah dengan begitu adanya kenaikan dividen growth sekitar 46,9%. Dengan kondisi ini, maka untuk dividen per share 500 per lembar akan menerima dividen 250 juta setahun. Dengan kata lain adanya kenaikan sekitar 79.800. Dan apabila kita bagi per bulan, dari yang awalnya hanya menerima 14,18 juta per bulan, naik menjadi 20,83 juta per bulan. Ingat, yang penting di sini adalah lembar sahamnya sama, tidak mengalami peningkatan dan tidak mengalami penurunan. Itu artinya untuk mendapatkan pertumbuhan dividen ini, kita hanya mempercayakan perusahaan yang kita beli dikelola oleh manajemen yang berkualitas. Tentu saja, untuk meningkatkan dividen per share dari 340 menjadi 500 bukan merupakan hal yang mudah. Karena semakin tinggi dividen per share, otomatis laba yang harus dicapai juga menjadi semakin besar. Kita akan lihat nantinya seperti apa. Nah, kita masuk kepada asumsi berikutnya. Apabila misalkan kita asumsikan angka dividen per share-nya naik 100% atau 1 kali lipat dari yang awalnya 340 menjadi 681, maka dividen yang akan kita terima bukan lagi 170 juta, melainkan 340 juta. Dengan kata lain, setiap bulan bukannya 14,18 juta, melainkan menjadi 28,36 juta, hampir 30 juta per bulan. Nah, itu artinya terjadi kenaikan sekitar 170.200.000 per tahun. Nah, dengan kondisi ini merupakan suatu kondisi yang tentu saja semua pemegang saham harapkan, otomatis juga bagi mereka yang menganut sistem dividen investor, di mana dividen per share mengalami kenaikan yang signifikan. Nah, untuk mencapai kenaikan dividen per share sebanyak 1 kali lipat atau 100%, tentu saja merupakan hal yang lebih sulit lagi dibandingkan hanya tadi yang hanya naik 46,9%. Itu artinya untuk meningkatkan dividen per share-nya 100%, perusahaan ini butuh meningkatkan labanya juga 100% karena kita asumsikan dividen payout ratio-nya tetap. Sehingga apabila dividen per share-nya naik, seharusnya laba yang dicapai juga harus naik untuk bisa membagikan dividen sebesar ini. Nah, ini merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh perusahaan. Sebagai pemegang saham dan sebagai dividen investor, kita tentu berharap dividen per share perusahaan itu akan terus naik dari waktu ke waktu. Meskipun lembar saham kita sama, tidak mengalami kenaikan atau penurunan, tidak beli dan tidak jual, tapi dividen per share yang kita terima bisa saja semakin besar dari tahun ke tahun. Dengan catatan, perusahaan juga bisa menumbuhkan labanya dari tahun ke tahun. Ini merupakan salah satu keuntungan dari seorang dividen investor. Karena mereka membiarkan perusahaan yang bekerja untuk mereka hanya diam saja dan berharap di masa depan perusahaan bisa menghasilkan keuntungan lebih besar sehingga bisa membagi dividen yang lebih besar. Nah, ini juga merupakan jawaban dari mereka yang menanyakan terkait inflasi. Dengan adanya kenaikan pertumbuhan laba diikuti dengan kenaikan pertumbuhan dividen, maka inflasi itu setidaknya sudah bisa mendapatkan solusinya. Artinya, kenaikan laba perusahaan itu diharapkan sebesar dengan kenaikan inflasi. Sehingga meskipun terjadi kenaikan harga barang dan kebutuhan hidup, tapi dividen yang kita terima juga mengalami peningkatan. Contohnya seperti ini. Jika awalnya kita menerima dividen 170 juta atau katakanlah 14 juta dalam waktu 1 bulan, maka jika dividen per share-nya naik menjadi 681, dividen yang kita terima per bulan sudah bukan lagi 14 juta menjadi 28 juta. Itu artinya meskipun terjadi inflasi saat dividen kita terima naik dari 14 ke 28 juta, tapi apabila persentase inflasinya di real tidak sebesar dari kenaikan dividen, maka sebenarnya masih cukup aman. Ini merupakan hal yang harus kamu pertimbangkan. Tapi poin inti yang saya mau katakan di sini adalah fokus di lembar saham karena patokan dividen itu dari lembar saham. Artinya apa? Yang kita lihat di sini adalah lembar sahamnya tidak berubah, yaitu 500.000 lembar saham, baik itu dividen per share-nya diproyeksikan menjadi 500 maupun 681, 340 dan lain sebagainya. Yang lebih jelas lagi bisa kamu lihat di sini. Dengan dividen yang kita terima di tahun 2015 hanya 58 per lembar menjadi 340,4 di tahun 2025, tetap saja nominal lembar saham kita sama, yaitu 500.000 lembar saham. Artinya di sini tidak ada penambahan ataupun pengurangan lembar saham. Ini merupakan salah satu keuntungan dari dividen investor, khususnya bagi mereka yang membeli saham perusahaan bagus, labanya terus bertumbuh, konsisten bagi dividen, payout rasionya stabil, dan harga sahamnya bisa mengalami kenaikan. Di sisi yang lain, pemegang saham atau dividen investor bisa menerima dividen yang jauh lebih besar. Artinya di sini,
Meskipun sempat turun di atas 30% sekalipun atau bahkan 50% sekalipun, tapi jika kita memiliki perusahaan yang terus menghasilkan laba yang bertumbuh, tentu saja di kemudian hari diharapkan bisa balik modal dari dividen. Tidak hanya balik modal, tapi diharapkan nominal dividen yang kita terima semakin besar dan pada akhirnya bisa membiayai kebutuhan hidup kita baik itu setahun maupun sebulan. Nah, kita lihat di sini. Dengan laba di tahun 2024 adalah 60,1 triliun, itu artinya apabila kita asumsikan dividen per share-nya naik 1 kali lipat dari 340 menjadi 681, di sisi yang lain kita juga harus berharap agar laba BRI bisa naik dari 60 triliun menjadi 120 triliun. Pertanyaannya, apakah itu merupakan hal yang mungkin terjadi? Nah, untuk menjawabnya, silahkan kamu lihat pada data-data di masa lalu. Apakah laba 60 triliun di tahun 2024 ini di masa lalu merupakan hal yang juga mungkin terjadi? Ataukah mungkin saat laba BRI hanya sekitar 10 triliun, 20 triliun, kamu melihat laba 60 triliun ini merupakan hal yang mustahil? Ini merupakan suatu pola pikir yang harus kamu pertimbangkan. Karena tentunya memang sangat sulit untuk menaikkan laba BRI dari 60 menjadi 120 triliun. Apalagi dengan berbagai kondisi dan ketidakpastian ekonomi yang ada di tahun 2025. Tapi kembali lagi, pada intinya kita melihat dalam jangka panjang. Menurut kamu, apakah perusahaan ini masih bisa meningkatkan labanya dengan signifikan, katakanlah dari 60 menjadi 120 triliun? Jika kamu masih yakin, berarti masih ada harapan dividen per share-nya juga bisa naik 100%. Dan di sisi yang lain, ada harapan kamu bisa menerima dividen 1 kali lipat lebih banyak di kemudian hari. Meski begitu, ini hanya proyeksi saja. Ingat, ini bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Saya hanya menggunakan beberapa asumsi yang mungkin saja kenyataannya bisa berbeda dan bisa saja lebih tinggi atau lebih rendah. Sehingga kamu juga harus memiliki mitigasi risiko apabila memang tertarik dengan saham ini. Semoga video ini bisa memberikan manfaat kepada kamu, khususnya bagi kamu yang tertarik dengan dividen dalam jangka panjang. Sebagai informasi juga, berbicara tentang dividen, saya sebelumnya sudah sempat menulis 2 e-book yang berkaitan dengan hal ini, yaitu Stock for Living dan Strategi Nabung Saham. Apabila tertarik, silakan chat saja di nomor WA yang tercantum pada awal atau akhir video. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi serta informasi. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan, karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list e-book baca saham. Pertama, Psikologi Saham. Kedua, Stock for Living. Ketiga, Strategi Nabung Saham. Keempat, The Stock Market. Dan yang kelima, Cara Cepat Analisa Laporan Keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.